Kasus yang pernah menggemparkan Indonesia kembali menjadi sorotan. Jessica Wongso, terdakwa dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, telah bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024 setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara, memunculkan kembali pertanyaan dan perdebatan yang masih tersisa. Pada tahun 2016, Indonesia dikejutkan dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang meninggal setelah meminum kopi di Cafe Olivier, Jakarta. Jessica Wongso, sahabatnya, dituduh sebagai pelaku yang meracuni Mirna dengan sianida. Kasus ini menjadi perhatian nasional, dan Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 8 tahun berlalu, dan Jessica Wongso kini dibebaskan bersyarat. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang terdakwa dalam kasus yang begitu kontroversial bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Ya, prinsipnya saya belum tahu persis, dia kenanya kan 20 tahun ya. Nah, setiap tahun kan selalu mendapatkan revisi, udah berapa. Kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat PB-nya, dan itu dimungkinkan. Nah, menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen Lapas umpamanya untuk memberikan pembebasan bersyarat, tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Hanya ini bebas bersyarat, ya kan, artinya masih warga binaan, ya kan. Tapi upaya hukum boleh aja dilakukan. Pembebasan bersyarat Jessica bukan tanpa alasan. Menurut pihak kuasa hukum, Jessica telah menjalani sebagian besar hukumannya dengan baik, memenuhi syarat administratif, dan menunjukkan perilaku yang baik selama berada di penjara. Saya tidak bohong, boleh tanya itu Pandir. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berkelakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8 tahun setengah dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik. Kabar soal bebasnya Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, membawa kebahagiaan tersendiri bagi tetangganya di Sunter. Saya Wiwi, saya tetangganya Jessica. Jessica, boleh Bu kenal dari Jessica kecil Bu? Kenal, saya tahu dari kecil anaknya baik. Bagaimana baik Bu? sekali. Kan hari ini Jessica bebas nih Bu. Bagaimana? Senang sekali, puji Tuhan. Kalau Jessica bisa dikasih bebas ya, karena memang anak ini baik, pasti itu bukan dia yang membunuh. Seneng ya, karena dari awal tuh aku ngikutin dia, aku tuh percaya dia nggak bersalah. Ya aku tahu, nggak dari semua itu yakin dia nggak bersalah. Ya. Alhamdulillah, akhirnya hari ini Jessica Wongso divonis bebas bersyarat ya loh. Meski banyak reaksi positif tentang pembebasan ini, beberapa pihak mempertanyakan dasar keputusan hakim yang sejak awal mengklaim Mirna diracun, meski bukti yang diajukan dianggap kurang kuat oleh sejumlah ahli hukum. Nah, kita tidak peduli siapa yang mendapatkan itu kalau memang itu adalah haknya. Jadi kita nggak bicara kasus per kasus, Mas Yasyar, tapi kita bicara tentang justice for all, keadilan bagi semua. Semua orang yang berhak untuk memperoleh katakanlah pembebasan bersyarat sebagai hak dari narapidana harus dipenuhi. Jangan sampai nanti ada yang mengajukan, tapi ternyata tidak kunjung turun PB-nya atau PB-nya seakan-akan berlarut-larut dalam prosesnya, atau ya tadi harusnya bisa mendapatkan haknya penuh menjadi tidak penuh. Itu saja. Nah, jadi kita tidak kemudian menyoal mengapa dia harus mendapatkan PB, kemudian mengapa sebesar itu PB-nya. Itu ya hak dari masing-masing orang. Cuman pertanggungjawaban dalam hal akuntabilitas, transparansi dalam mengelola satu kebijakan, apalagi kebijakan hukum, ini saya rasa penting untuk diberikan pengawalan, untuk dijelaskan ke publik. Meskipun sudah bebas bersyarat, Jessica Wongso masih harus menjalani pengawasan ketat sebagai warga binaan. Dia juga mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya, yang menandakan bahwa perjuangan hukumnya belum berakhir.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.